yang artinya adalah sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang azim, yang agung. Oleh karena itu kita selaku umatnya harus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah apabila nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, hendaknya kita senantiasa mengucapkan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafaznya? Lafaznya adalah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk lafaz yang lengkap, yang komplit adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Artinya adalah ya Allah, limpahkanlah sholawat, keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya adalah segala perbuatan yang dikerjakan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Semasa hidup itu Rasul suka sekali yang namanya salat tahajud, qiyamul lail. Rasul suka salat berjamaah. Rasul suka sedekah. Rasul suka menjaga wudu. Rasul suka membaca Al-Qur'an. Rasul suka bergaul dengan orang-orang yang miskin. Dan Rasul sangat menyukai bermain dengan anak-anak kecil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita sebagai umatnya senantiasa secara istiqomah konsisten menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara kita yang ketiga, cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu penyabar dan pemaaf. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah ada seorang Arab Badui. Kemudian dia datang ke masjid Nabi. Kemudian dia langsung buang air kecil di sudut masjid. Melihat kejadian tersebut, para sahabat langsung naik pitam, sangat marah, ingin memukuli Arab Badui tersebut. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabatnya, jangan, sabar. Kalau dipukuli nanti najisnya akan menyiprat kemana-mana, semakin meluas. Kemudian Rasulullah menunggu sampai Arab Badui tersebut selesai dari membuang hajatnya. Setelah selesai kemudian dipanggillah Arab Badui tersebut. Kemudian baru diberitahukan oleh Rasulullah tentang adab etika ketika berada di dalam masjid dan ketika berada di lingkungan masjid. Subhanallah, begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di zaman Rasul itu dia pernah melewati rumah seorang wanita tua, seorang Yahudi. Setiap beliau lewat selalu diludahi. Beliau lewat lagi, diludahi lagi. Lewat lagi, diludahi lagi. Sampai-sampai suatu hari Rasul itu lewat tapi tidak pernah diludahi lagi. Kemudian Rasul bertanya-tanya dalam pikirannya, kemanakah wanita tua yang selalu meludahi aku? Kemudian Rasul mendapatkan informasi bahwasanya wanita tua Yahudi itu jatuh sakit.
Tanpa berpikir panjang, Rasul ya langsung membesuk wanita tua itu. Dan ketahuilah jamaah, orang yang pertama kali membesuk wanita tua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemulah wanita tua itu dengan Rasul. Kemudian kaget. Dia kaget, langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ini mau menjengukku? Padahal setiap hari akulah yang selalu meludahi kamu ya Rasulullah." Kemudian jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku yakin engkau meludahi aku karena engkau belum tahu kebenaran yang aku bawa. Seandainya engkau mengetahui kebenaran yang aku bawa, niscaya engkau tidak akan melakukannya." Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW ini, sang wanita Yahudi ini langsung terketuk hatinya dengan kemuliaan akhlak Rasul, kesabaran akhlak Rasul, pemaafnya akhlak Rasul. Kemudian wanita Yahudi ini ya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Karena kemuliaan budi pekerti yang agung akhlak Rasul, seorang ini menjadi mu'allaf. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah, ada 2 wasiat. Ada 2 wasiat pesan penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan atau ucapkan. Yang pertama wasiatnya kata Rasul adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Peliharalah salat, peliharalah salat, peliharalah salat. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harus senantiasa menjaga yang namanya salat, terutama salat yang 5 waktu. Lebih afdal lagi kita tambahkan dengan salat-salat sunnahnya, salat tahajudnya, ya salat rawatibnya, salat duhanya, ya. Nah itu akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam salat ini ada rumus tentang salat, rumusnya adalah TBM. T-nya adalah tepat waktu, B-nya adalah berjamaah, dan M-nya adalah di masjid atau di musholla. Ya, jadi kita harus mengerjakan sholat dengan TBM, tepat waktu, ya tidak boleh menunda sholat.